Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Karika. Kali ini kakak akan bahas soal tentang Kingdom Plante, pembelajaran kelas 10. Nah, di video sebelumnya kakak udah sajikan materi tentang Kingdom Plante. Nah, sekarang kita akan bahas soal-soalnya. Oke, lanjut soal pertama. Nah, soal nomor 1 dikatakan tumbuhan lumut, suklir, ganggang hijau, melinjo, rambutan dalam pengklasifikasiannya masuk ke dalam Kingdom Plante dengan ciri-ciri khusus, yaitu ingat kalau Kingdom Plante dia eukariot atau prokariot. Eukariot ya, karena kalau prokariot itu cuma monera. Nah, kemudian kita lihat lagi ciri-cirinya, apakah dia uniseluler atau multiseluler. Kingdom Plante dia mempunyai banyak sel, otomatis dia multiseluler. Uniseluler salah dong. Lihat option D dan E. Plante sifatnya fotoautotrof atau heterotrof. Harus diingat ciri-ciri plante dia punya klorofil, otomatis dia bisa berfotosintesis sehingga sifatnya autotrof. Fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari sehingga sifatnya adalah fotoautotrof. Nah, jawaban nomor 1 yang paling tepat adalah D. Oke, adik-adik, kita lanjut soal nomor 2. Nah, perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut. Ciri-ciri yang dimiliki oleh Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan lumut. Harus ingat ciri-cirinya. 1. Memiliki akar, batang, dan daun sebenarnya. Ini tumbuhan kornus maksudnya ya. Bukan. Lumut gak punya akar, batang, dan daun sebenarnya. Jadi jawabannya yang 2 ya. Karena lumut itu adalah tumbuhan talus. Nomor 3 kita lihat. Memiliki berkas pembuluh angkut. Lumut tidak punya. Dia tidak punya berkas pembuluh angkut, sehingga namanya Atraceophyta. 5. Memiliki fase protalium. Protalium itu paku ya dek. Tapi lumut memiliki fase protonema. Jadi ciri-ciri tumbuhan lumut adalah 1, 4, dan 6. Mana jawabannya? Bukan 1 ya, 2, 4, dan 6. Jadi option yang tepat itu adalah yang B. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 3. Coba. Pada Bryophyta, struktur mirip akar yang berfungsi membawa air dan nutrisi ke jaringan adalah, nah, si lumut, Bryophyta lumut ya, dia tidak punya akar. Oke? Stolon, stolon itu adalah batang ya. Dia tidak punya stolon. Holdfast itu adalah yang dimiliki oleh protista sebagai alat pelengkapannya. Protista. Nah, ini bukan lumut ya. Rhizoid. Nah, si lumut dia punya rhizoid yang bentuknya seperti akar yang berfungsi membawa air dan sebagai tempat pelengkapannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Coba kita lihat rizoma. Rizoma bukan ya, itu batang yang secara horizontal di bawah tanah. Bukan, ini bukan dimiliki oleh lumut. Nah, jawaban yang nomor 3 yang tepatnya adalah yang D. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar tumbuhan lumut berikut. Nah, ini ada gambar tumbuhan lumut nih. Pada metagenesis lumut, bagian X merupakan generasi. Nah, X itu adalah bagian yang ada hijau-hijaunya. Ini adalah generasi saat dia menghasilkan alat kelamin, archegonium dan antheridium. Otomatis fase ini dinamakan dengan fase gametofit. Oke? Sedangkan yang di atas saat lumut menghasilkan spora namanya fase sporofit. Nah, dari ini udah kita masuk ke kali ini. Yang X itu apa? Fase gametofitnya ya dek. Kalau sporofitnya yang sini. Coba kita lihat lagi sporanium. Sporanium adalah kotak spora. Ini yang sporanium ya. Sporanium. Nah, kita lihat lagi
gametogium. Gametogium itu berarti gamet kelaminnya. Enggak dong. Seta. Seta itu tangkainya. Ini adalah seta. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah B, gametofit. Lanjut soal nomor 5. Nah, perhatikan skema pergiliran keturunan Bryophyta. Bryophyta tumbuhan lumut, udah dibilang sini. Nah, ingat, metagenesis tumbuhan lumut kakak singkat dengan apa? Rhamazis. Ra, spora, ma, protonema, L, tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut menghasilkan anthegonium dan antheridium, menghasilkan ovum dan sperma ketemu menjadi zigot. Z. S. Sporogonium. S lagi sporanium. Nah, ini metagenesis tumbuhan lumut. Ya, ininya. Nah, ini ditanya nih, secara berurutan 1, 2, 3, dan 4 pada diagram di atas adalah ya, ra, spora, dan tinggal ma. Ma ini adalah protonema. Protonema akan menjadi tumbuhan lumut. Jadi nomor 2 adalah tumbuhan lumut. Nah, 4 dia menghasilkan ovum, berarti archegonium. Archegonium. Ada O-nya, ovum. Oke? Menghasilkan spermatozoid, berarti antheridium. Ketemu menghasilkan zigot. Zigot menjadi embrio, dia akan menjadi sporogonium, kemudian menjadi sporanium. Sporanium akan menghasilkan spora. Jadi jawaban nomor 1 adalah protonema. Nah, ini protonema. 2 tumbuhan lumut, oke. 3 itu antheridium. Nah, ini yang tepat ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, untuk adik-adik silahkan ulangi lagi tentang soal-soal sebelumnya yang udah kakak bahas 1 sampai 5 dan pahami lagi. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Nah, pertanyaannya apa nih? Generasi sporofit tumbuhan lumut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Sporofit berarti generasinya saat menghasilkan spora. Nah, kita lihat nih, jumlah kromosomnya diploid. Ingat metagenesis tumbuhan lumut, sebelum dia menghasilkan spora, dia kan ada ketemu nih, si ovum ketemu sperma, N ketemu M menghasilkan 2M. Ya. Berarti saat dia sporofit itu dia menghasilkan sifatnya 2N atau diploid. Oh, udah ketemuan jawabannya ya. Nah, coba kita lihat yang B, menghasilkan antheridium dan archegonium. Ini adalah alat kelamin. Ini fase gametofit ya. Berasal dari perkembangan protonema. Ini juga fase gametofit. Mempunyai jaringan pembuluh. Nah, ini bukan ciri-ciri lumut ya, karena lumut itu Atraseophyta, nggak punya pembuluh. Umurnya lebih panjang dibandingkan generasi sporofit. Gametofit, oh ini maksudnya umur gametofit lebih panjang dibandingkan sporofit. Umur lebih panjang dibandingkan generasi sporofit. Maksudnya fase sporofitnya lebih panjang kah si tumbuhan lumut? Bukan ya. Lumut itu dia fase gametofitnya yang lebih panjang, sehingga dinamakan lumut itu gametofitnya lebih dominan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A untuk nomor 6. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Spora pada tumbuhan lumut bersifat. Jadi ditanya nih, sporanya itu sifatnya apa? Nah, coba kita lihat. Spora itu awalnya sifatnya N ya, haploid. Kemudian mengalami mitosis, tetap ya sifatnya N. Ini juga menjadi tumbuhan lumut juga N, menghasilkan alat kelamin juga N. Nah, sperma ketemu ovum, N ketemu N jadi 2N. Kemudian menjadi sporogonium juga 2N, sporanium juga 2N. Kemudian dia akan menghasilkan spora mengalami meiosis. Kalau mengalami meiosis, dia setengah dari sifat induknya. Kalau induknya 2N, setengahnya adalah N.
dinamakan dengan haploid. Ini N ya. Kalau diploid berarti 2N, triploid berarti 3N. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Masih tentang lumut ya. Polytrichum dikelompokkan sebagai lumut berumah satu. Ingat, Polytrichum itu adalah lumut daun atau dia termasuk namanya Bryopsida ya. Bryopsida, lumut daun. Dia mempunyai sifat berumah satu atau dinamakan juga monoesis. Maksudnya si alat kelaminnya Antheridium dan Archegonium itu terdapat dalam satu individu. Itu maksudnya berumah satu ya. Jadi jawaban yang benar apa? Coba kita baca yang poin A. Antheridium dan Archegonium terdapat pada satu gametofit. Ya, ini dinamakan lumut monoesis berumah satu. Coba kita lihat poin B. Antheridium dan Archegonium terdapat pada gametofit yang berbeda. Ini dinamakan lumut berumah dua ya. Berumah dua atau diesis. Nah, sporofit menumpang pada gametofit. Ini semua lumut begini, fase sporofitnya menumpang pada fase gametofit. Gametofitnya menumpang pada sporofit? Enggak. Sporofitnya dan gametofitnya terpisah? Enggak. Jadi jawaban monoesis ini adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Masih tentang lumut. Pada Marchantia, nah Marchantia ingat dia adalah lumut hati atau dia termasuk hepatikoksida. Terdapat bentukan seperti mangkuk yang dinamakan gemakap. Ingat gak materi yang sebelumnya udah kakak bahas? Gemakap pada Marchantia, dia kalau jatuh nanti akan menjadi tumbuhan lumut baru. Otomatis fungsi gemakap itu adalah bukan menghasilkan spora ya. Kalau menghasilkan spora, sporonium. Menghasilkan gamet, menghasilkan kelamin, bukan. Menghasilkan biji, emang lumut punya biji? Enggak dong. Menghasilkan zigot. Nah, enggak. Dia Marchantia itu dia menghasilkan anakan karena dia langsung tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 10. Ada sejenis lumut jika dikeringkan dan disterilkan, dia berfungsi sebagai pengganti kapas. Nah, jenis lumut tersebut adalah ya, kalau kapas apa? Sphagnum. Lumut dia termasuk lumut daun ya, Bryopsida. Sphagnum itu dia berfungsi kalau dia udah dikeringkan dan disterilkan, dia bisa berfungsi sebagai pengganti kapas, juga untuk membuat pembalut, dan juga bisa sebagai bahan peledak. Nah, jawabannya apa? Sphagnum ya, yang C. Coba kita lihat. Marchantia itu lumut hati. Dia berfungsi sebagai obat hati atau sebagai obat hepatitis ya. Bukan. Anthoceros levis itu lumut tanduk ini. Lycopodium ini paku kawat. Marsilea crenata ini juga paku ya, paku semanggi. Jadi jawaban nomor 10 adalah yang C,